dengar kalau dari ceramah itu ibadah itu memang harus dipaksain. Awalnya tuh emang harus dipaksain. Kalau misalnya ibadahnya dipaksain itu susah kita. Nanti kalau udah dipaksain nanti lama-lama terbiasa kok kayak gitu. Misalnya awalnya nggak sholat, kalau misalnya sholat langsung sholat wajib gitu, tapi karena Ramadan itu di awalnya sholat qobliyah dulu, sholat ba'diyah dulu, itu harus dipaksakan terlebih dahulu. Nanti lama-lama bakal kebiasa kok, bakal enak sudah kayak gitu. Kalau udah lama-lama kan kayak kalau kita nggak ngelakuin itu bakal ada rasa kayak kok nggak enak ada yang kurang gitu. Jadi paksain aja dulu awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Balik lagi nih di podcast Pendikom, yaitu podcast Story of Himapkom. Bareng saya, Bayi Nur Rahmawati, selaku host podcast yang akan nemenin kalian di episode kali ini nih teman-teman. Dan di episode kali ini kita nih udah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa nih. Halo Kak Nabila sama Kak Rizka. Halo. Hai. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah hari ini sih saya sehat. Alhamdulillah lagi pilek ya. Alhamdulillah. agak bindeng dikit ya apa. Gimana puasanya, lancar aja Kakak? Kalau saya alhamdulillah dari pertama sampai sekarang masih lancar sih. Alhamdulillah. Kalau saya sendiri dari hari pertama sampai kemarin alhamdulillah lancar. Sekarang berarti lagi nggak lancar? Iya, lagi spesial. Ya. Kalau kata Kak Ros, perempuan spesial, ada spesialnya, hari spesialnya. Sebelum kita lanjut nih Kak ke tema kita kali ini, boleh dong Kakak kenalin dulu diri Kakak nih siapa sih selain dari mahasiswa pendidikan komputer? Baik, dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Amiruddin. Saya dari Pendidikan Komputer Angkatan 2022 kelas A, dan alhamdulillah tahun ini diamanahkan sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Komputer. Luar biasa banget ya. Kalau saya sendiri, perkenalkan nama saya Rizka Almoldia, biasa dipanggil Rizka, dari Pendidikan Komputer Angkatan 2022. Selain di Pendikom, saya aktif di Hima sih sebagai Kepala Departemen Administrasi Rumah Tangga sama staf BMKM. Oh, Masya Allah banget ya Kak Rizka. BMKM, Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kakak selain kuliah tuh apa aja sih Kak? Ya. Selain sebagai mahasiswa kayak. Mungkin Rizka dulu. Karena kan selain jadi mahasiswa, saya juga aktif di organisasi, jadi lagi aktif-aktifnya juga di kepanitiaan sih. Sama sih, kalau saya juga kan Hima ya sekarang juga lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak acara, jadi ya alhamdulillah aktifnya juga lagi di himpunan organisasi gitu, lagi banyak acara, agenda gitu. Berarti di bulan puasa ini lagi sibuk-sibuknya ya. Senin sampai Minggu, enggak sih, Senin sampai Sabtu di kampus. Kayaknya kampusnya yang udah bosan sama lihat kita. Tidak ada hari tanpa kampus. Tidak ada hari tanpa kampus. Full time kampus ya. Iya, full time kampus. Alhamdulillah. Kan selama kuliah nih Kak, atau kuliah di bulan puasa nih, tantangan apa aja sih Kak yang sering Kakak berdua hadapi saat puasa sambil kuliah nih? Kak Rizka dulu mungkin ya? Ya, silakan. Lebih ke waktu sama nggak pulang sih, karena kan tahun sebelumnya kan masih bisa pulang tuh. Kalau tahun ini tuh bener-bener nggak pulang gitu, karena kan full di kampus, karena nggak ada libur juga kan, liburnya pas lebaran aja, 3 hari sebelum lebaran. Itu sih mungkin jauh dari orang tua untuk di tahun ini. Kalau dari saya sendiri sama, dari waktu juga, karena ya kalau sekarang kan pas puasa itu kita meskipun puasa dari pagi sampai sore, kadang kita ada acara kan dari pagi sampai sore di kampus, terus nanti pulangnya nanti sebentar buka, habis itu taraweh, habis itu kerjain tugas lagi, itu sih yang mungkin bikin kayak sedikit keteteran kayak gitu. Apalagi kan kalau dari kita sendiri kalau banyak tugas itu pasti mau nggak mau harus dikerjain kan. Kalau misalnya waktunya sedikit atau bagaimana, itu pasti kita juga harus push gitu. Manajemen waktunya sih. Ya, manajemen waktunya juga. Berarti Ramadan yang tahun ini tuh jauh lebih sibuk ya Kak ya daripada Ramadan yang tahun sebelumnya. Harus sibuk banget. Terus gimana tuh Kak cara Kakak mengatasi tantangan-tantangan yang Kakak hadapi selama bulan puasa sambil kuliah ini? Kalau
kalau Cara menghadapi atasnya tantangan caranya itu lebih ke diri sendiri sih sebenarnya. Kesadaran diri juga kan. dihadapin aja sih kalau Oh, kalau jalanin saya aja. dijalanin aja. Cuman kalau misalnya memang cara ngatasinnya mungkin bisa manajemen waktu ya. Kalau misalnya kan kita kalau kuliah itu nggak, kadang ada yang hari ini kuliahnya nggak sampai sore, atau ada yang apa sih namanya kosong kuliahnya hari itu. Kelas itu kosong. ya kelas kosong bisa digunakan untuk ngerjain tugas biar nanti malamnya bisa fokus ibadah kayak gitu. Jadi nggak terlalu ngebebanin kita juga, biar cepat selesai juga tugasnya. Biar ada waktu istirahatnya biar ada waktu juga. Berarti manajemen waktu tuh penting banget ya. Iya, Mana betul kalau sekali. bulan puasa tuh jadwalnya jadi lebih padat daripada Hari sebelumnya. hari-hari biasa. Iya, harusnya kalau Ramadan tuh kan meningkatkan ibadah gitu kan. Jadi kita juga harus tahulah kapan kayak mau harus ibadah, kapan harus memprioritaskan kuliah kayak gitu. Jadi kayak ya Bismillah, jalanin saja. Jalanin aja gitu. Terobos saja. Terobos. Kalau dari kakak-kakaknya nih, gimana sih biar kakak bisa terus kayak menstabilkan ibadahnya sama pelajaran kayak katakan Nabila tadi, biar kuliah sama ibadahnya tuh nggak keganggu gitu kan? Gimana tuh? Berarti kan harus manajemen waktu lagi kan kayak yang tadi. Gimana? Kamu Tadi udah dijelaskan sama Nabila sih. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin kalau misalnya ada tugas tuh dikerjakannya di awal, jangan nunggu nanti. Kalau nunggu nanti kan endingnya keteteran, ibadahnya juga keteteran. Berarti tergantung orangnya masing-masing lagi ya. Niat dari dalam dirinya juga gitu. Iya. Terus kalau masalah ibadah, saya pernah dengar kalau dari ceramah itu ibadah itu memang harus dipaksain. Awalnya tuh memang harus dipaksain. Kalau misalnya ibadahnya dipaksain itu susah kita. Nanti kalau udah dipaksain nanti lama-lama terbiasa kok kayak gitu. Misalnya awalnya nggak sholat, kalau misalnya sholat langsung sholat wajib gitu, tapi karena Ramadan itu di awalnya sholat qobliyah dulu, sholat ba'diyah dulu, itu harus dipaksakan terlebih dahulu. Nanti lama-lama bakal kebiasa kok, bakal enak sudah kayak gitu. Kalau udah lama-lama kan kayak kalau kita nggak ngelakuin itu bakal ada rasa kayak kok nggak enak, ada yang kurang gitu. Nah, jadi paksain aja dulu awalnya. Jadi banyak ibadah-ibadah yang kalau di hari biasanya itu lebih kurang lebih kurang diutamakan, tapi kalau pas bulan Ramadan tuh jadi lebih utama kayak gitu ya. Nah, iya, Sebisa mungkin diutamakan lah ya. sebisa Harus. mungkin dilakukan lah, dilaksanakan kayak gitu. Meskipun capek ya, kita capek tapi paksakan aja, nggak apa-apa. Nanti bakal kebiasa kok. Kayak gitu. Lama-lama terbiasa kayak gitu. Oke Kak, terus gimana sih cara kakak buat mengatasi rasa lelah nih selama kuliah sambil puasa? Kan seperti yang udah kita tahu ya, lab pendikom tuh di lantai 3 dan setiap hari kita tuh kalau nggak salah tuh pasti ke lab kan buat kuliah tuh. Gimana nih tips, misalnya kakak punya tips sendiri gitu buat teman-teman? Berarti lebih ke imun tubuh ya. Dijaga pola makannya, pola istirahatnya itu paling penting sih. Soalnya kan di bulan puasa kita nggak makan dari pagi tuh sampai sore. Ya, Jadi bener sebisa mungkin pas buka sama pas sahurnya itu nutrisinya tercukupi semua tuh, biar energi kita nggak berkurangnya tuh terlalu drastis gitu. Sama istirahatnya sih paling penting juga. Terus kalau misalnya ada kelas, sebisa mungkin datangnya tuh lebih awal. Jadi karena kadang kalau misalnya kita telat kan kita kan panik, jadi harus kayak larinya tuh cepet kayak gitu, jadi kayak gitu kan, adrenalin jadi lebih capek gitu. Kalau misalnya lagi gak telat kan itu enak gitu, satu tangga satu gitu. Kalau lagi jadi sebisa mungkin jangan telat gitu, jangan Lebih santai ya? Iya, lebih santai, biar kalian lebih santai. Karena kalau misalnya buru-buru itu energinya juga terkurasnya lebih banyak daripada ketika kalau kita misalnya santai jalannya kayak gitu. Jangan telat masuk kelas. Jangan mepet-mepet. Dilarang mepet-mepet. Shender, tapi iya beneran. Jadi berarti tuh tipsnya yang pertama tuh kalau masuk kuliah harus datang lebih awal ya, jangan sampai telat-telat. Tapi pernah nggak sih kakak ada pengalaman yang kayak bikin rasanya satu hari puasa tuh capek banget kayak gitu selama kuliah? Pernah nggak? Kamu dulu, Riz. Iya, Kariska dulu deh. Pernah nggak ya? Mungkin pernah ya. Lebih ke
haus aja sih. Kalau misalnya untuk yang capek banget itu enggak. Cuman kalau hausnya ya pernah ada. Saya sih pernah. Sorry. Karena Samarinda panas ya. Iya, itu Samarinda panas. Dehidrasi. Ya kalau misalnya lagi kita ada kelas siang tuh, apalagi hari Jumat Iya. kan biasanya panasnya tuh kayak terik banget, kayak nyengat banget gitu kan. Terus kita harus ada kuliah gitu. Dari misalnya dari rumah jam 10 kayak gitu, itu udah panasnya Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kayak di jalan jadi kayak terus habis itu nanti kalau misalnya pernah juga seharian, bener-bener seharian itu full Kegiatan, ya. full kegiatan yang bener-bener kayak, dan gaps waktunya tuh kayak gitu Deket-deket loh, kayak gitu ya? gitu, jadi nggak ada waktu buat Jedanya. jeda-jedanya buat istirahat kayak gitu, jadi kayak wah itu sangat menguras energi, kayak ya Allah cepet tapi nggak apa-apa, masih bisa dijalani, Bismillah gitu ya. Terus gimana nih Kak, saran buat teman-teman Story of Himapkom nih biar puasanya lancar terus bisa kuliahnya tetap fokus kayak gitu. Punya saran sama tips and trick mungkin yang bisa Kakak sampaikan? Kamu Saya dulu nih. Boleh. Oke, boleh. Sama seperti saya yang bilang tadi sebelumnya sih. Sama aja. Lebih ke atur pola makan. Bukan maksudnya makan ya. Bukan mau mati. Maksudnya atur bukan sama puasanya, dijaga pola makannya. Maksudnya dijaga gizinya, dijaga juga istirahatnya. Kayak kan kalau misalnya yang bikin capek juga kan kadang kita ngantuk kan Iya, pagi-pagi. ngantuk banget kalau puasa. Nah itu sebisa mungkin tidurnya dicukupi. Bisa tuh tidur siang 30 menit, gak usah lama-lama. Kalau lama-lama justru bikin pusing. Kalau misalnya kayak 10 menit atau 20 menit itu justru bikin kita jadi kayak gak gampang ngantuk gitu. Seger ya. Betul sekali, itu sih kalau dari saya. Kalau saya tipsnya itu kalau pagi-pagi langsung siap-siap, jangan tidur lagi. Kalau mau kuliah, karena gini, kalau pengalaman saya kalau misalnya kita udah siap terus habis itu tidur lagi kan, atau misalnya belum siap-siap atau mepet waktunya kayak gitu, itu malah kita jadinya kayak apa ya, kayak ngantuk banget gitu di jalan tuh, kadang-kadang kayak ya Allah ngantuk banget kayak gitu. Karena saya pernah kan setelah mandi, setelah siap-siap kan masih ada gap waktu gitu kan, gap waktu, terus saya tidur lagi. Itu pas bangun tuh ya Allah rasanya kayak benar-benar pusing, terus kayak masih ngawang gitu kan kalau misalnya terus harus kayak cepet-cepet karena udah harus Nggak keburu. nanti nggak keburu, langsung cepet-cepet kayak tapi di jalan tuh benar-benar ngantuk banget kayak gitu, terus makanya jadi lemes kayak berat, ya lemes. Jadi kalau udah siap langsung pergi aja, jangan tidur lagi karena itu Habis bener-bener subuh. bikin, ya kalau bisa habis subuh jangan tidur lagi. Habis subuh jangan tidur, langsung mandi, bergegas. Iya, kalau ada kuliah. Kalau ada kuliah ya. Terus kalau Jadi nggak kalau nggak ada kuliah tidur lagi gitu. kalau nggak ada kuliah berarti boleh tidur dong. Sebenarnya nggak boleh, tapi kalau udah capek ya udah tidur lagi, nggak apa-apa. Tapi habis matahari terbit ya, Iya, jangan, baru iya. tidur, baru Iya. boleh tidur. Kalau masih subuh jangan, sebisa mungkin jangan. Dihindari berarti ya. Nah, Duh, nggak relate banget. Karena kalau gimana ya, kalau anak kos kan, anak kos, kita pembahasan anak kos kan, itu ada beberapa orang yang kadang nggak sahur. Iya. betul sekali. Itu kan pasti bakal gimana ya, lemes kayak gitu nggak sih kalau nggak terbiasa. Iya. Sahur itu penting banget sih kalau pas lagi puasa itu kan, karena sahur itu yang bakal kita pakai energinya untuk pas kita lagi beraktivitas sehari-hari gitu. Cuman kalau saya sendiri saya sering sih Sering nggak sahur ya berarti ya. sahur, tapi sahurnya itu Air cuma putih. air putih Air karena apa ya, saya kadang sebelum tidur tuh makan dulu. Oh. Karena kalau buka puasa tuh kadang nggak makan yang berat gitu. Betul. Kan, makan Ringan-ringan yang dulu. karena ya kalau buka puasa pasti 1 gelas air itu udah bikin kenyang kan, apalagi Iya, makan kadang sama kok sampai gorengan. kembung rasanya kan. Itu Buka sampai jadi kembung. sampai habis terawih, habis tuh nggak lapar lagi, nanti pas udah mau tidur baru makan lagi kayak gitu. Jadi pas bangun mau sahur tuh kayak males banget, ngantuk, tidur minum air aja biar nggak haus kayak gitu kan. Sama. Habis itu tidur lagi kayak gitu kan. Cuman itu jangan ditiru, kalian harus
makan sahur, apalagi sebenarnya sahur itu adalah waktu yang paling paling diberkahi lah. Kalau misalnya lagi sahur itu banyakin doa, sahur sama buka puasa itu banyakin doa karena itu mustajab banget. Jadi kalau setelah buka puasa minum dulu, dibuka puasanya, habis itu berdoa. Terus kalau sahur juga buka sahurnya makan sahur, buka sahurnya, makan sahur, habis itu berdoa pas lagi sahur karena itu benar-benar mustajab banget. Mau minta apa aja minta pas di situ kayak gitu. Nah, tuh teman-teman buat yang siapa tahu mau ada hajat yang mau yang mau diminta gitu kan. Jadi pas sahur tuh diminta ya itu. Teman-teman satu pengetahuan yang bisa kita tahu dari Kak Nabila sama Kak Rizka. Sahur sama buka puasa. Oke Kak, kita nih sekarang mau ada pertanyaan nih dari followersnya Story of Himapkom nih buat kakak-kakak. Pertanyaan pertama nih Kak, bagaimana sih caranya biar tetap bisa belajar efektif di bulan puasa? Itu kayak pembahasan kita yang itu tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Iya, yang manajemen waktu. Manajemen waktu itu. Kalau mau juga bisa kok, kalau misalnya mau belajar yang paling enak itu sebenarnya pas habis subuh, pas subuh, habis sholat subuh, habis sahur, sholat subuh belajar itu bisa juga karena pas subuh itu otak itu masih kayak fresh gitu. Nah jadi kalau misalnya belajar, pelajarannya itu masih gampang banget ngeserap di otak gitu, daripada pas sudah siang-siang udah ya Allah udah yang di pikiran itu udah di pikiran masuk kanan keluar kiri. Yang di pikiran itu aku buka apa nanti. Iya bener banget buka apa ya. Itu pasti pernah itu. Udah nyampe jam 12 kan mikir nanti nih enaknya buka apa ya. Sudah layang-layang lah ya kemana-mana. Yang dijelaskan sama dosen udah nggak masuk lagi pokoknya. Nanti mau makan apa, buka apa udah masih. Jadi kalau misalnya mau belajar efektif yang bisa masuk ke otak itu ya pas subuh-subuhnya. Subuh ya kayak gitu. Pokoknya manajemen waktu gitu. Oke Kak, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi. Apakah memikirkan lawan jenis atau ngelamun jorok itu bisa membatalkan puasa nih kan? Jelas banget ya teman-teman, pasti jangan bohong deh, pasti pernah kepikiran yang aneh-aneh kan saat puasa, atau itu bisa ngebatalin nggak sih puasa ya? Sebenarnya kalau misalnya ngebatalin itu tergantung dari orangnya lagi sih. Kalau misalnya dia berpikiran kotor tanpa disengaja, itu sebenarnya nggak membatalkan. Cuman kalau misalnya dia sengaja mikir, tapi siapa sih orang puasa-puasa mikirin kayak gitu? Tapi kan bisa aja itu pasti batal sih. Kan salah satu ibadah puasa kan apa sih namanya? Menekan hawa nafsu kan? Oh, yeah. Bukan hawa nafsu makan atau betul. minum, tapi kan juga dari hawa nafsu, dari pikiran kita, dari perkataan kotor dan segala jenisnya gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ya. Kan kita kan di bulan puasa ini banyak kegiatan juga. Jadi sebisa mungkin digunakan untuk yang positif lah. Jadi itu ada lagi Kak, tambahan Kak? Sebenarnya ada lagi sih. Kalau Rizka kan mungkin itu kalau yang pernah saya dengar, kalau berpikiran kotor pas pas puasa itu sebenarnya nggak membatalkan puasa. Cuman kan kita berpuasa itu menahan hawa nafsu dan salah satunya itu untuk tidak berpikiran kotor kan. Kalau misalnya kita berpikiran kotor itu sia-sia dong pahalanya. Jadi yang kita dapat itu cuman haus dan laparnya. Jadi kayak kalau memang kita puasa untuk mencari pahala, untuk mencari ridho Allah, harusnya pikiran kotor itu harus kita hindari hindari banget ya berarti ya. Karena tapi itu dia nggak membatalkan puasa. Jadi kewajibannya itu gugur. Dia nggak perlu ganti puasa, tapi ya pahalanya juga ikut gugur. Jadi kayak dia cuma jadi kayak percuma ya. Percuma tapi puasanya nggak batal. Jadi kayak lapar doang nggak sih, kayak jadi kalian hanya menahan lapar dan hanya menahan haus kan, kayak masa kita cuma menahan lapar dan haus, kan harusnya kita rugi banget. Rugi dong kayak gitu kan, kayak wah janganlah kalau bisa. Janganlah kalau bisa, tidak boleh teman-teman berpikiran. Banyak yang harus dipikirin selain itu kok. Ya, benar banget. Masa depan masih jauh. Tugas-tugas kalian loh. Masih banyak. Aduh, tugas lagi. Lanjut nih Kak.
ada lagi yang nanya nih. Diajak temen mokel Kak, itu gimana solusi untuk menghadapinya? Apakah harus mengganti temen atau kayak gimana? Gimana tuh temen Kak? aja nggak sih? bawain gear tak nggak canda jangan Aduh, diikuti bahaya. teman. Psikopat ya? Ya agak sih, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Gimana tuh Kak? Gimana Kak? Solusinya? Solusinya ya kuatin iman sih. Mm-mm. Mau diajak mokel sampai dia makan di depan kita, kalau kita misalnya imannya Kuat, ya, tidak tergoda. tidak tergoda. Tapi kalau bisa kita yang ngajak dia, jangan mokel lah gitu. Kalau bisa. Iya, soalnya fun fact, bukan fun fact. Ini bukan fun fact. Fakta soal mokel. Mokel itu salah satu dosa besar. Betul. Itu salah satu dosa yang Tidak kita- diampuni. ya, bukan tidak diampuni sih sebenarnya, tuh salah satu dosa besar karena ya kita secara sengaja membatalkan puasa kita kayak gitu kan. Terus tuh kalau misalnya mokel itu kita nggak ganti karena itu kita sengaja, kecuali yang kita ganti ketika kita tidak berpuasa adalah ketika kita ada uzur, misalnya sakit terus ya, cewek benar. lagi haid terus nifas, itu baru kita ganti. Tapi kalau mokel itu mokel tuh apa sih artinya sebenarnya? Kayak Membatalkan Membatalkan puasa, cuman bahasa disengaja, jangan Iya. disengaja. Secara disengaja. dan maksudnya kepanjangannya mokel tuh apa sih? Ternyata itu bahasa daerah sebenarnya. Iya kan? Ya intinya mokel tuh nggak bisa diganti, itu salah satu dosa besar. Jadi kalau bisa janganlah, karena emang bener-bener kalian nggak bisa ganti puasa itu. Kalian udah bener-bener gugurin puasa itu kayak gitu karena itu nggak ada uzurnya. Karena disengaja memang. Iya, gitu iya, ya. karena Bukan karena disengaja. hal-hal yang Yang- urgent kayak gitu Iya, kan. betul Uzur. sekali. Kayak kecuali kalian lagi sakit benar atau kayak misalnya Yang benar-benar ada nggak kuat Heeh. gitu. ada kan orang yang mahnya itu kayak Iya. Iya, bener nggak bisa. banget. Iya, itu Sampai terus itu Kak, pertanyaan pribadi dari saya Iya. nih. Kan ada beberapa orang yang emah kan. Iya. Terus sampai kadang dia bisa puasa tuh hari-hari pertama sampai berapa hari gitu. Setelahnya tuh karena emahnya tuh nggak bisa puasa. Itu gantinya kayak gimana tuh? ganti apa sih namanya? Ganti Ganti puasanya. puasanya. Ganti puasa seperti biasa, ganti puasa. Ini kayaknya saya pernah dengar antara dua sih, ganti puasa aja atau ganti puasa plus fidyah. Fidyah itu yang ngasihkan makanan ke orang orang Yang nggak mampu. nggak mampu. Nah itu kan. Cuman ada juga yang bilang cuman diganti aja, diganti puasa saja kayak gitu karena itu uzur dan nggak apa-apa karena memang nggak bisa kan. Iya, itu nggak memang bisa nggak bisa. dipaksa. Iya, jadi diganti aja, diganti puasanya kayak sama kayak orang lagi Sakit atau berhalangan puasa iya, kayak gitu ya. kayak lagi halangan gitu kan, ya itu diganti aja kayak gitu, dia ganti seperti biasa puasa kayak gitu. Kalau emang kalau kan sakit kadang ada yang berlarut-larut ya, Sampai memang benar-benar kadang ada yang memang nggak bisa puasa. Oh, Ganti puasanya betul. tuh kayak gimana tuh? itu bayar fidyah. Bayar. Fidyah. Jadi kayak berapa kilo gitu untuk Ada satu hitungannya hari lah ya. dia, ada Iya. hitungannya untuk satu hari puasa, misalnya ngasihkan berapa kilo untuk orang tidak mampu kayak gitu. Nah, itu untuk ganti puasanya beberapa orang gitu. Jadi kayak ganti fidyah. Iya. Fidyah Kalau untuk memang benar-benar udah nggak bisa puasa ya. Iya. Tapi jangan Disengaja ya. ya. Itu namanya Ah, mokel. tidak boleh ya, Itu tidak boleh ya. Oke Kak, itu aja pertanyaan dari followers Instagram. Dan nggak terasa nih Kak, ternyata kita udah ada di penghujung podcast. Kok cepet banget sih? Enggak sih, apa sih? Jadi itu ya teman-teman ya, banyak hal yang ternyata sebelumnya jujur belum tahu dan sekarang tuh jadi tahu banyak pengetahuan yang bisa kita dapetin dari podcast kali ini nih tentang puasa. Dan mungkin segini aja dulu. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dan menyempatkan diri untuk nonton podcast di episode kali ini. Makasih banyak juga buat Kak Nabila sama Kak Rizka sudah menyempatkan waktu untuk datang ya Kak. Jangan kapok ya Kak ya. Nanti kalau seandainya diundang lagi. Aduh, insyaallah ya. Oh iya, mau bilang juga sama teman-teman yang kami sampaikan jangan ditelan mentah-mentah ya. Harus dipelajari juga, nanti kalau ada yang salah dari penyampaian kami Bisa dikoreksi. bisa dikoreksi di kolom komentar. Iya. Kolom komentar. Dan kami juga minta maaf kalau seandainya ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya Kak ya. Kami akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasanya lancar. Dadah. Buat ya sampai akhir. Mokel, jangan mokel, udah lu mokel, astagfirullah.